Shalom, saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tariutung. Perkenalkan, nama saya Adrian Stuorang, NIM 22011048, jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 1, mata kuliah Teologi Sistematika, dosen pengampu Dr. Baginda Setompul MPDK. Di sini saya akan menjelaskan tentang teologi proper, yaitu pengajaran tentang Allah. Teologi proper, pengajaran tentang Allah. A. Pengertian. Definisi teologi proper adalah usaha ilmiah untuk menyelidiki hal-hal yang dapat diketahui mengenai Allah, keberadaannya, kepribadiannya, sifat-sifatnya, dan serta perbuatan-perbuatannya. B. Problem pengetahuan manusia akan Allah. Allah tidak dapat diketahui dan dipahami sepenuhnya karena pikiran manusia tidak dapat menjangkau ke dalam pengertian sepenuhnya tentang Allah, tertulis dalam Ayub 11 ayat 7-11, Yesaya 48 ayat 18, Yesaya 55 ayat 8-9. 2. Allah dapat dikenal oleh manusia, tertulis dalam Yohanes 14 ayat 7, Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 1 Yohanes ayat 5-20. Ciri-ciri pengenalan akan Allah. Pengetahuan akan Allah digolongkan dalam hubungan dengan sumbernya, isinya, dan maksudnya. 1. Sumbernya. Allah adalah sumber pengenalan kita tentang Dia. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jika Allah memperkenalkan dan menyatakan dirinya, maka manusia dapat mengenalnya secara benar. Kebenaran Allah itu telah dinyatakan melalui Kristus dan para rasul-rasulnya, tertulis dalam Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 14 ayat 7. Juga janji Kristus tentang datangnya Roh Kudus untuk mengungkapkan kebenaran, agar orang percaya dapat memahami dan mengenal Allah dengan benar, tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13-15, juga tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2. Isinya. Pengenalan akan Allah didasarkan pada fakta-fakta dan hubungan pribadi dengannya. Mengetahui fakta-fakta tentang seorang tanpa mengenalnya secara pribadi adalah terbatas. Sebaliknya, mengenal seseorang tanpa mengetahui fakta-faktanya dangkal. Karena itu, pengetahuan teologi harus memperdalam hubungan kita dengan Dia. Pada gilirannya menambah kerinduan kita untuk lebih mengenal Dia. 3. Maksudnya. 1. Menuntun orang untuk memiliki hidup yang kekal, tertulis dalam Yohanes 17 ayat 3. 1 Timotius. Pengetahuan yang bersifat pengajaran, tertulis dalam Yohanes 7 ayat 7, Roma 6 ayat 9, Roma 16, Efesus 1 ayat 18, dan dengan pola hidup yang berbeda, Filipi 1 ayat 9-10, 2 Petrus 1 ayat 5. Memperingatkan tentang hukuman yang akan datang, tertulis dalam Hosea 4 ayat 6, Ibrani 10 ayat 26-27, menimbulkan penyembahan yang benar akan Allah, tertulis dalam Roma 11 ayat 33-36. D. Persyaratan pengetahuan tentang Allah. 1. Allah yang mengambil inisiatif untuk menyatakan dirinya sehingga manusia dapat mengenalnya. Tanpa itu, tidak ada jalan manusia dapat mengenal Allah. 2. Allah memberikan bahasa untuk berkomunikasi. Allah merencanakan dan memberikan bahasa kepada manusia pertama, tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28-30, supaya manusia dapat berkomunikasi dengan Dia. Kejadian 3 ayat 8-13. 3. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Karena itu, manusia mempunyai akal, inteligensi, sehingga dapat mengerti arti dari kata-kata, logika, dan kalimat-kalimatnya. Ungkapan-ungkapan. 4. Allah memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya guna menyatakan teori-teori sekuler tentang Allah. 1. Deisme. Pandangan yang mengatakan bahwa dunia ini adalah mekanisme yang bisa mengatur dirinya sendiri adalah Allah meninggalkan segera setelah Ia menciptakannya dan membiarkan berkembang sendiri.
2. Ateisme, penyangkalan akan kenyataan adanya Allah. 3. Skeptisisme, keraguan kenyataan akan adanya Allah. Hakikat dan keberadaan Allah. 1. Hakikat. Hakikat dan zat praktis sinonim bila dikenakan kepada Allah. Kedua kata ini dapat diartikan sebagai yang melandasi sebuah perwujudan keluar. Dengan kata lain, hakikat atau zat keduanya adalah dasar bagi semua sifat-sifat Allah. A. Allah itu roh. Allah merupakan zat tetapi bukan zat bendawi, melainkan rohani. Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh, tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24. 1. Allah tidak berbadan dan tidak berwujud. Lukas 24 ayat 39. Kalau Allah adalah roh, maka ia pasti tidak berbadan dan tidak berwujud. Karena itu, hukum kedua dari 10 hukum melarang segala jenis patung atau gambaran. Dilandasi oleh keadaan atau hakikat Allah, tertulis dalam Keluaran 20 ayat 4. Demikian juga pelarangan penyembahan berhala, tertulis dalam Imamat 28 ayat 1, Ulangan 16 ayat 24. Meskipun demikian, di dalam Alkitab dijelaskan suatu penggambaran Allah seperti manusia atau yang memiliki alat-alat tubuh. Ini merupakan penggambaran antromorfisme dan gambaran-gambaran simbolisme yang dipakai untuk membuat Allah nyata dan juga mengungkapkan berbagai minat, kuasa, dan kegiatannya. 2. Allah itu tidak dapat dilihat. Orang-orang Israel tidak dapat melihat sesuatu rupa ketika Allah menampakkan dirinya di Gunung Horeb, tertulis dalam Keluaran 33 ayat 20, Yohanes 1 ayat 18, 1 Timotius 1 ayat 17. Namun suatu hari nanti orang-orang yang ditebus akan melihat Allah, tertulis dalam Mazmur 17 ayat 15, Mazmur 5 ayat 8, Ibrani 12 ayat 13, Wahyu 22 ayat 4. Memang Alkitab juga menyatakan ada orang-orang tertentu di mana Allah menempatkan dirinya kepada mereka. Istilah ini disebut dengan teopani, yang merupakan gambaran kemuliaan Allah biasanya melalui malaikat Tuhan. B. Allah itu hidup. Tertulis dalam Yosua 3 ayat 10, 1 Samuel 17 ayat 26, Mazmur 84 ayat 3, 1 Timotius 3 ayat 15, Wahyu 7 ayat 2. Jika Allah hidup itu berarti Allah memiliki perasaan, kuasa, dan kegiatan, tertulis dalam Mazmur 115 ayat 3. Allah juga merupakan sumber dan pemeliharaan segenap kehidupannya yang ada tertulis dalam Mazmur 36 ayat 10, Yohanes 5 ayat 26, dan kemauan Kejadian 3 ayat 15, Yohanes 5 ayat 38. C. Allah itu pribadi. Ada 3 tanda harus dimiliki oleh seorang pribadi: kesadaran diri, kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, dan kesadaran moral. 2. Keberadaan Allah. A. Bukti Alkitab. Manusia sudah mempunyai kesadaran dalam dirinya tentang kebenaran akan Allah, meskipun hanya samar-samar, tetapi menolak kesaksian ini. Tugas orang Kristen adalah menghadapkan orang bukan Kristen dengan Allah, bukan untuk mempertimbangkan perkiraan bahwa mungkin Allah adalah ada. Orang berdosa dilahirkan kembali oleh Roh Kudus pada waktu mereka mendengarkan Injil. Roma 1 ayat 18-32. B. Bentuk penyangkalan akan kebenaran Allah. 1. Penyangkalan mutlak atau ateis. Mereka yang menyangkal keberadaan Allah digolongkan menjadi 2 kategori. 1. Ateisme teoritis sejati, orang-orang yang mendasarkan penyangkalannya kepada Tuhan atas suatu proses pemikiran. 2 Korintus 4 ayat 4, 2 Korintus 5 ayat 5, 1 Korintus 1 ayat 21. Ateis praktis, orang-orang yang tak bertuhan, yang dalam hidup sehari-harinya tidak mengindahkan Tuhan. Mazmur 14 ayat 1, Mazmur 10 ayat 4b, Efesus 2 ayat 12. 2. Konsep kontemporer yang salah. A. Allah yang imanen saja. B. Allah yang transenden saja.
C. Allah yang terbatas. D. Allah yang tidak berpribadi. E. Allah sebagai suatu ide abstrak semata atau proyeksi pikiran manusia. C. Argumen rasional tentang keberadaan Allah. 1. Kosmologi atau sebab akibat. Pandangan ini adalah pernyataan klasik yang dibuat oleh Thomas Aquinas. Kebenaran dunia memerlukan oknum tertinggi atau tidak terbatas yang menyebabkan keberadaannya itu. Setiap kejadian selalu ada sebabnya, yang juga padanya mempunyai sebab, dan seterusnya sampai pada sebab yang pada, yaitu Allah. 2. Teologi. Perluasan dari argumen kosmologis yang sebenarnya adalah pandangan purba yang masuk ke dunia barat melalui Plato, digambarkan dengan analogi jam yang ditemukan di atas tanah tidak mungkin terjadi secara kebetulan saja. Pasti ada seorang ahli yang pintar yang membuat jam itu. Begitu pula dengan semesta alam diciptakan oleh seorang perencanaan agung. 3. Moral antropologis. Immanuel katanya yang mempertahankan argumen ini, kesadaran manusia akan ada kebaikannya yang tertinggi. Allah adalah landasan kehidupan moral sebagai nilai transenden yang hanya miliki oleh Allah. 4. Ontologi. Pandangan klasik yang diberikan oleh Anselmus bahwa manusia mempunyai ide tentang adanya suatu keberadaan yang sempurna secara mutlak, maka yang mutlak itu harus ada. 5. Histori atau etologis. Adanya perasaan tentang yang ilahi yang bersifat universal dari sifat dasar manusia sehingga mengharuskan akan adanya keberadaan yang maha tinggi. Pendekatan yang dilakukan oleh kaum tradisional teosentris, pengakuan skiermakel antrosentris, adanya pendekatan lain yang dipakai oleh Reich kristologis. Alasan mengapa manusia menggunakan pendekatan rasional untuk menemukan keberadaan tentang Allah secara teologis, manusia biarpun sudah jatuh ke dalam dosa, tetap merupakan makhluk yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, yaitu dengan akal budi. Oleh sebab itu, tidak sepenuhnya Allah absen dari pikiran manusia, sehingga penalaran manusia tentang dunia. Yesus sering berdebat di depan umum yang memberikan pembelaan Injil terhadap kritik rasional. Kristus dan Paulus sering menyebutkan suara hati orang kafir sebagai tokoh ukur sifat moral Kristen. Kisah Para Rasul 5:19, Kisah Para Rasul 17, 1 Timotius 3, 1 Timotius 7, 1 Petrus 3 ayat 16. Secara penginjilan ada jurang yang sangat lebar antara orang Kristen dengan orang yang belum percaya. Oleh karena itu, sering harus ada jembatan untuk membantu menghilangkan salah praduga bahwa untuk menjadi Kristen itu harus membunuh akal budi seseorang. Secara historis, metode rasional sering membantu banyak yang untuk menjadi Kristen. G. Nama-nama Allah. 1. Nama-nama Allah secara umum. Nama-nama Allah tidak diberikan oleh manusia karena manusia tidak mengenal Allah. Allah sendiri yang telah rela menyatakan dirinya kepada manusia supaya mereka mengenal Allah. Nama-nama Allah diberikan oleh Allah sendiri sebagai pernyataan diri atau nomen editum. Dengan demikian berarti bahwa nama-nama Allah tersebut merupakan manifestasi dari Allah sendiri, baik itu sebagai pernyataan akan sifat-sifat Allah atau hubungannya dengan manusia. Nama-nama Allah yang dikenal manusia ada dalam banyak kata ungkapan karena pribadi. Allah tidak mungkin bisa diungkapkan hanya dengan satu nama atau ungkapan sebutan saja. 2. Arti nama-nama Allah dalam Alkitab Perjanjian Lama. A. YHWH atau Yahweh. Musa adalah manusia yang pertama yang dikaruniakan hak istimewa untuk mengenal nama pribadi Allah. Sebelumnya, nama Allah yang dikenal adalah Allah Abraham, Ishak,
Yakub, dan lain-lain. Kepada Musa Tuhan menyatakan dirinya sebagai Yahweh, aku adalah aku. Tertulis dalam Keluaran 3 ayat 15. Dalam bahasa Ibrani, Ehyeh Aswer Ehyeh, aku adalah ada yang aku ada, atau aku akan menjadi yang aku akan menjadi. Nama ini menjadi yang sakaral atau agung. Hukum dalam Imamat 24 ayat 26 menjadi sangat ditakuti, karena begitu takutnya orang Israel menyebut nama Yahweh itu dengan salah, maka mereka mengganti dengan Adonai atau Elohim. Ketika membaca Alkitab orang Yahudi, Yahweh sama dengan nama diri atau pra-excellence yang hanya dipakai untuk Allah dalam bentuk tunggal dan tak berartikal, dipakai lebih 5321 kali dalam Perjanjian Lama. Arti teologis Allah itu ada tertulis dalam Yeremia 22 ayat 11, Yesaya 46 ayat 1-9, 1 Korintus 8 ayat 4-6. Allah itu untuk kita tertulis dalam Keluaran 3 ayat 12. Allah itu tidak berubah tertulis dalam Yesaya 43 ayat 10-11, Yesaya 48 ayat 12, Ibrani 13 ayat 8. Allah itu kekal tertulis dalam Yesaya 40 ayat 28. Allah itu akan ada selamanya tertulis dalam Yesaya 46 ayat 13, Yesaya 56 ayat 6-7, dan lain-lain. Nama-nama gabungan yang dipakai dalam bentuk majemuk. 1. Yahweh Yireh, Kejadian 22 ayat 14, arti Tuhan menyediakan. 2. Yahweh Nisi, tertulis dalam Keluaran 17 ayat 15, artinya Tuhan Allah panji-panjiku. Yahweh Shalom, tertulis dalam Hakim-Hakim 6 ayat 24, artinya Tuhan itu damai sejahtera. Juga Yahweh Sabaoth, tertulis dalam 1 Samuel 1 ayat 3, artinya Tuhan semesta alam, dan lain-lain. Sekian penjelasan teologi proper dari saya, yaitu pengajaran tentang Allah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.